Nah itu tentang, jadi yang sudah tahu nanti kalau terlupa maka sujud sahwi. Makmumnya, makmum ikut. Dalilnya ju'ilal imamu liyutamma bihi, makmum itu diangkat, imam itu diangkat untuk diikut, bukan dilawan. Wa in qanatal imamu faqanata, kalau imam mau baca kunut kau ikut di belakang, angkat tangan. Imam Hambali, ya, engkau kalau subuh baca kunut atau tidak? Kata Imam Syafi'i, kata Imam Hambali, aku subuh tak berkunut. Bagaimana kalau aku ikut engkau? Oh bagus, kau ikut aku, kau mazhab Hambali. Kalau kebetulan aku sholat di masjid imamnya Imam Syafi'i, aku baca kunut atau tidak? Kata Imam Hambali, ikut imammu, jangan ikut aku. Karena waktu sholat itu kita mengikut imam. Ini sekarang banyak makmum tak mau. Kalau imammu baca kunut, angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya tidak diaminkan tapi ikut. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walaik wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu. Yang hafal, yang tak hafal gerak-gerakkan yang dulu. Daripada tanya kawan, kenapa kau tak baca tadi? Kenapa kau tengok mulut aku? Masa kalian tak bisa jawab itu aja? Mesti kuajari juga. Sekarang banyak makmum melawan imam. Imamnya baca kunut, Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau. Makmum apa kau? Dah jelas. Kalau kalian bermazhab Syafi'i, kalian sholat subuh berkunut. Dulu berkelahi antara mahasiswa. Mazhab Syafi'i saya berkunut. Yang satu lagi mengatakan kami pakai tarjih mazhab Hanafi dan Hambali, tidak berkunut. Dulu berkelahi. Sekarang mahasiswa tak lagi berkelahi karena sama-sama tak sembahyang subuh. Sekarang ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu kularang kalian ziarah kubur karena zaman dulu meminta kepada orang yang dikubur. Mbah, iki wis perang-perang dino bojone rong teko wis ngalur-ngalur ngetan. Dulu orang minta kepada yang dikubur. Maka setelah Islam datang tak boleh minta kepada yang dikubur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintanya kepada Allah, la ilaha illallah. Maka ziarah kubur itu tujuannya 3. Yang pertama, melembutkan hati. Yang kedua, meneteskan air mata. Yang ketiga, mengingat mati. Maka kalau ada kawan kalian tak ingat mati, bawa dia ke kubur. Kalau bisa pas ada pemakaman, pas acara pemakaman, bawa dia ke pinggir. Udah agak-agak dekat, senggolkan. Dia nanti yang meletakkan jenazah tuh mau gigil dia, baru tahu kau kan. Rekam dari atas. Hai guys. Jadi kalau melaksanakan ziarah kubur itu dengan 3 tadi, itu adalah sunnah. Buka halaman 194. Halaman 194 tulisan Arab yang paling bawah. Qala Syafi'iyu, Imam Syafi'i berkata, wal ashab, ulama mazhab Syafi'i berkata, yustahabbu an yuqra'u indahu syai'an minal Qur'an. Yustahabbu an yaqra'u indahu syai'an minal Qur'an. Dianjurkan membacakan Quran di samping kubur. Nih, Imam Syafi'i nih, dianjurkan membacakan Quran di samping kubur. Samping kubur tuh membaca Quran. Qalu, mereka berkata, fa in khatimul Qur'ana kullahu, kalau sanggup mengkhatamkan sekhatam Quran, fa kana hasanan, maka the best, bagus, wapi tenan. Kalau sanggup menghatamkan sekhatam Quran. Karena tak sanggup sekhatam Quran, itulah diganti macam sekhatam Quran. Macam sekhatam Quran, baca Quran 3, baca kulhu 3. Tak sanggup baca kulhu 3 kali, Ummul Quran, Al-Fatihah. Itu udah mau cepat betul kau ziarah kulhu juga, baca Al-Fatihah. Baca Fatihah pun tak sanggup, dekat sungai sini kan. Maksudnya Pak Ustaz, kau campakkanlah dia. Apa gunanya orang berbuat baik sama kamu? Saya ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad
Thalib Lubis. Di Kalimantan saya ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya ziarah ke makam-makam itu. Saya bukan meminta kepada orang dikubur, saya mengucapkan terima kasih, membalas kebaikan dia. Kalau tak ada dia, tak tahu kita ilmu-ilmu. Ulama-ulama dulu berziarah luar biasa. Datanglah Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal tahun 676. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. 204 ke 676, 4 abad besti. 4 abad jarak mereka, 400 tahun. Maka Imam Nawawi rindu dengan Imam Syafi'i. Datang dia ke Kairo. Imam Nawawi mengajar di Damaskus, Suriah. Datang dia ke Kairo. Sampai di Kairo baru menengok kubahnya. Kubur Imam Syafi'i itu di atasnya ada kubah macam masjid. Baru menengok kubahnya, menetes air matanya. Tak sanggup dia untuk datang. Tak sanggup dia untuk datang. Akhirnya pulang dia ke Damaskus. Rupanya cerita dia datang ke Mesir itu didengar oleh Imam As-Subki, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Subki, iya, itu Nawawi datang. Loh, mana dia? Dia udah pulang. Dikejar oleh Imam As-Subki sampai ke Damaskus. Sampai ke Damaskus dia tanya, mana Imam Nawawi? Kata orang Damaskus, Imam Nawawi sudah pulang ke Marwa, ke Nawa. Kampungnya namanya Nawa. Dia pulang ke Nawa, iya, disusul ke Nawa. Rupanya sudah meninggal di Nawa. Berziarah dia ke makam Imam Nawawi. Didatanginya tempat Imam Nawawi mengajar, namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Sampai di situ ditanya, di mana biasa Imam Nawawi duduk? Imam Nawawi duduk di kursi ini. Di mana tapak kakinya? Diletakkan Imam As-Subki pipinya di bawah tapak kaki Imam Nawawi. Begitu ulama dulu dimuliakan. Kenapa? Karena zaman dulu kalau melihat ulama, melihat ilmunya, melihat ulama, mengingat doanya, melihat ulama, mengingat Allah SWT. Sekarang melihat ustaz, ingat proposalnya. Tapi ustaz macam itu tak ada di Sumatera Utara, di planet Mars, di UFO. Jadi berdosakah saya ziarah kubur tanpa izin ke ayah saya? Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khalik. Taat ke ayah, taat ke laki, taat ke suami itu kalau pada perkara yang disuruh Allah Ta'ala. Adapun yang tidak disuruh Allah, melawan Allah, maka tak perlu taat. Misalnya kalian nikah, tiba-tiba laki kalian bilang, buka jilbab kau, cat rambut kau 3 warna merah, kuning, kelabu. Kalian tak perlu patuh. Nelponlah ibu-ibu jam 12 malam. Assalamualaikum Ustaz, salah sambung. Iya, ini saya Ustaz Samad. Ada apa bu? Saya sedang di kamar saya Pak Ustaz, tahajud di atas sajadah. Terus, mohon maaf beribu maaf, suami saya di ruang tamu dengan WTS pesta narkoba. Kenapa tak kau usir, panggil polisi, BNN? Kata Ustaz saya, surga di bawah telapak kaki suami. Ustaz kau tuh Ustaz setan, saya bilang. Jangan kalian mau dibodoh-bodohi adik-adikku sekalian. Kalian orang terpelajar. Jangan nanti kalian nikah sama laki-laki, laki itu bilang, setelah kau nikah dengan aku, maka semua surat tanahmu, STNK BPKB-mu, surgamu di bawah tapak kaki aku. Kalian bukan bodoh, kalian perempuan harkat Sumatera Utara bermartabat. Allah. Sudah tadi alhamdulillah. Ya, buku tadi yang bertanya boleh kita saja biar samping nanti di tanda tangan sama Ustaz. Baik, selanjutnya sudah ada dari Uma, dari USU, dan tadi dari UINSU ya. Ini ada perwakilan dari Universitas Terbuka ya, Medan. Ada hadir As'adul Hadi Ramputi ya. Mana beliau? Ini dari Universitas ya Terbuka Medan. Ya, mana mikrofonnya panitia? Izin. Maju ke depan, bisa. Beliau juga sebagai pengajar dan ustaz di pesantren Takdibus Syakirin ya, sebagai ustaz. Fadal, maju ke depan, ustaz tadi. Fadal, bil aman, fadal. Mubasyarah, surah. Dari UMSU ditunggu dan kampus lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ashabul Hadi Ramputi. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka Medan. Di sini Ustadz saya izin bertanya. Ini pertanyaan saya sebenarnya ada di luar buku Ustadz. Karena tadi malam saya baru sholat di musola rumah saya.
Di situ ketua BKM mengamanahkan kepada saya selaku sebagai ketua pembangunan masjid di dalam ajaran orang tua saya, bahwasanya kan sebenarnya kita itu dilarang membuang air kecil dalam keadaan berdiri, Ustaz. Jadi tadi malam orang tua saya itu berdebat dengan kawannya itu, Ustaz, ada yang ingin membangun kamar mandi membuang air kecil dalam posisi berdiri, sedangkan orang tua saya itu melarangnya. Bagaimana, Ustaz, menurut antum suatu masjid atau musola di dalamnya itu ada kamar mandi yang posisinya itu buang air kecil itu berdiri, Ustaz? Mungkin ini dapat saya tanyakan kepada antum, Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La yabulanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu kencing dalam keadaan berdiri. Tapi ada satu hadis dalam Sahih Bukhari menyebutkan Nabi buang air kecil qa'iman fi subatati, di tempat pembuangan sampah saat perjalanan musafir. Kontradiktif antara dua hadis. Nama ilmu yang membahas ini namanya ilmu mukhtaliful hadis. Satu hadis melarang, satu Nabi melakukan. Kenapa Nabi melarang sementara dia melakukan? Ternyata setelah diteliti, dia melakukan itu karena dalam keadaan darurat, dalam perjalanan, tak ada tempat lain, tak memungkinkan jongkok. Berdasarkan itu ulama berpendapat bahwa berdiri itu hukumnya makruh, sedangkan jongkok itu hukumnya sunnah. Itu secara hukum fikihnya. Bagaimana dengan kesehatannya? Setelah diteliti, rupanya di dalam tubuh kita ini ada diciptakan Allah macam saringan, kantong. Jadi ketika dia kencing itu dalam keadaan jongkok, mangkok yang macam saringan itu tumpah habis. Kalau kencing jongkok dia tumpah habis. Tapi kalau berdiri maka dia tumpahnya tak habis, tersisa sikit. Itulah yang dia mengkristal menjadi batu. Bukan batu cincin yang ditembak laser menyumbat sakitnya minta ampun waktu kencing. Jadi ini termasuk mukjizat ilmiah. Makanya di barat sendiri pun orang yang paham medis, mereka kencingnya itu sudah mulai jongkok. Kaki kiri ditekuk, kaki kanan. Jadi jongkoknya tidak macam orang jongkok main tuo. Jongkoknya itu kaki kiri ditekuk, kaki kanannya tidak ditekuk. Bukan tidak ditekuk lurus. Macam mana lah mencontohkannya ya? Nanti ku contohkan kalian ketawa pula. Tak ada mahasiswanya yang bisa jadi bahan peragaan satu orang. Satu orang kemarin ke depan, bang sini bang. Nah, abang peragakan dulu. Yang agak-agak metal sedikit. Maaf ya bang. Jongkok. Satu kaki ini ditekuk menekan lambung. Ya, enggak, tapi nanti aku juga lah ujung-ujungnya nih.